Halo anak-anakku semua, bertemu lagi dengan Pak Stefanus di video pembahasan tugas matematika. Di video kali ini kita akan membahas tugas 3 pada bab segi 4 dan segi 3. Kita mulai saja dari soal yang pertama. Soal yang pertama, diketahui diagonal suatu belah ketupat memiliki panjang 12 cm. Sedangkan kelilingnya adalah 40 cm. Tentukan berapa luas belah ketupat tersebut. Oke, luas belah ketupat itu kita ketahui rumusnya adalah luas belah ketupat itu rumusnya setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Itu dia yang harus kalian ingat dahulu. Luas belah ketupat setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Nah, ini yang diketahui baru panjang salah satu diagonalnya. Jadi kita buat gambarnya. Ini adalah gambar belah ketupat. Salah satu diagonalnya itu panjangnya 12 cm. Berarti anggap yang warna pink ini panjangnya 12 cm. Ya. Panjangnya 12 cm. Jadi kalau dari ujung ke ujung ini diagonalnya 12 cm, berarti jika dibagi 2 di sini bisa kita tulis ini 6 cm dan di sini juga 6 cm. Oke. Kemudian diketahui kelilingnya 40 cm. Jadi kalau keliling itu berarti keseluruhan total sisi-sisinya. Nah, pada belah ketupat sisinya itu kita ketahui sifatnya itu sama panjang. Jadi di sini sama, di sini sama, di sini juga sama, di sini juga sama. Jadi jika diketahui salah satu sisinya berarti sisi yang lain itu sama panjang. Untuk mencari keliling, kita ketahui keliling belah ketupat itu sama dengan 4 dikali sisi. 4 dikali S. Itu ya. Jadi, kelilingnya diketahui 40 sama dengan 4 dikali sisi S. Sehingga bisa kita dapat S itu sama dengan 40 dibagi 4. Sama dengan 10 cm. Jadi bisa kita tulis sisi yang ini itu 10 cm. Begitu juga yang lain 10 cm, ini 10 cm dan di sini juga 10 cm. Karena kelilingnya 40 cm. Nah, yang harus kita ketahui atau kita cari dahulu agar bisa mencari luas belah ketupat tersebut yaitu diagonal yang berwarna biru ini. Nah, diagonal yang berwarna biru bisa kita dapat dengan menggunakan sebuah segitiga siku-siku pada bagian pada bagian belah ketupat tersebut. Ini yang berwarna kuning. Nah, yang berwarna kuning ini Bapak pisahkan. Kita ambil gambarnya jadi di sini. Ini dia. Sisinya, sisi miringnya diketahui 10 cm, sedangkan alasnya 6 cm. Sisi miringnya didapat dari sisi belah ketupat, sedangkan alasnya itu didapat dari setengah diagonal belah ketupat. Nah, untuk mencari tingginya yang merupakan bagian dari diagonal 2, itu bisa kita gunakan rumus Pitagoras. Rumus Pitagoras itu adalah kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. Nah, sisi miring di sini adalah 10 cm. Jadi bisa kita tulis 10 cm. 10 kuadrat, kan kuadrat sisi miring 10 kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. Berarti 6 kuadrat ditambah, anggap di sini X ya, belum diketahui. X ditambah X kuadrat tingginya. Jadi
bisa kita selesaikan di sini. 10 kuadrat itu 100 sama dengan 6 kuadrat itu 6 kali 6 36 ditambah X kuadrat. 36 pindah ruas ke kiri, bisa kita tulis kembali menjadi X kuadrat sama dengan 100 dikurang 36 ya. 36 pindah ruas sehingga X kuadrat sama dengan 100 dikurang 36 itu 64. Sehingga X sama dengan akar dari 64. X itu kita dapat sama dengan 64 itu kita ketahui adalah 8 dikali 8. Jadi akar 64 itu 8 cm kita dapat. Jadi X-nya kita dapat 8 cm. Jadi setengah diagonal belah ketupatnya sudah kita dapat 8 cm. Oke. Jadi bisa kita tulis D1 itu sama dengan 12 cm, D2 sama dengan 8 kali 2, 8 kali 2 sama dengan 16 cm. Sudah dapat D1 dan D2. Baru bisa kita selesaikan cari luasnya. Luas sama dengan, kita cari di sini ya, L belah ketupat sama dengan setengah kali D1 dikali D2 sama dengan setengah dikali D1 kali 12 dikali 16. Ini 2 dengan 12 coret jadi 6. 6 dikali 16 jadi sama dengan 6 dikali 6 16 96 ya. 96 cm persegi. Itu dia. Setelah kita dapat salah satu diagonalnya melalui segitiga siku-siku pada bagian belah ketupat, baru kita dapat diagonal 2. Diagonal 2 itu 8 kali 2 karena panjangnya 2 kali dari tinggi segitiga siku-siku. Oke. Itu dia pembahasan nomor 1. Kita lanjut pembahasan nomor 2. Diketahui di diagonal-diagonal suatu belah ketupat adalah berturut-turut 18 cm dan 2x plus 3 cm. Jika luas belah ketupat tersebut 81 cm persegi, maka tentukan berapa nilai x dan panjang diagonal 2. Nah, di sini diketahui D1 itu sama dengan 18 cm. D2 sama dengan 2x plus 3 cm. Kemudian diketahui juga luas belah ketupat L belah ketupat sama dengan 81 cm persegi. Nah, bagaimana mencari nilai X dan panjang diagonal 2? Nah, kita ketahui ya, rumus luas belah ketupat itu sama dengan setengah dikali D1 dikali D2. Sehingga kita masukkan luas layang-layang diketahui 81 cm ya, sama dengan setengah dikali D1 18 dikali D2 itu 2x ditambah 3. Nah, ini bisa menjadi sebuah persamaan linear satu variabel. Bisa dicoret ini ya, 2 dengan 18 jadi 9. Sehingga jadi 81 sama dengan 9 dikali 2x plus 3. Nah, ini tinggal dikalikan. 9 dikali 2x
9 dikali 3. Kita lanjut di atas ya. Oke, 81 sama dengan 9 dikali 2x itu 18x. 9 dikali 3 itu jadi plus 27. Sehingga bisa pindah ruas 27 ke ruas kiri, jadi 18x sama dengan 81 dikurang 27. 27 dari ruas kanan tadi ya. Ini Bapak hanya balik. Ruas kiri menjadi 18x, ruas kanan menjadi 81 dikurang 27. Jadi 18x sama dengan 81 dikurang 27 itu 50, benar? Ya, 54. Sehingga X sama dengan 54 dibagi 18. X sama dengan 54 dibagi 18 itu kita dapat 3. Nah, sudah dapat X-nya. Itu adalah 3 saja ya. Nah, kalau X-nya sudah dapat, berarti D2 itu bisa kita cari. D2 itu sama dengan 2x plus 3. Sehingga 2 dikali X-nya 3 ditambah 3. Sehingga sama dengan 2 dikali 3, 6 ditambah 3 itu 9 cm. Jadi diagonal 2 itu panjangnya 9 cm. Oke, ini dia pembahasan soal yang kedua. Selanjutnya soal yang ketiga, sebidang tanah berbentuk belah ketupat dengan keliling 116 meter dan panjang salah satu diagonalnya 40 meter. Kemudian diketahui jika harga tanah per meter itu adalah Rp250.000, maka tentukan harga tanah tersebut. Bagaimana menentukan harga tanah tersebut? Berarti kita harus mencari berapa luas dari tanah tersebut yang berbentuk belah ketupat. Nah, diketahui kelilingnya 116. Nah, ini kita buat gambar belah ketupat. Ini kalau diketahui kelilingnya 116, berarti bisa kita tahu itu sisinya berapa. K itu sama dengan 4 dikali S kali sisi. Jadi S itu sama dengan K per 4. Jadi K-nya itu kelilingnya 116. Oke, dibagi 4. 116 dibagi 4 bisa kita dapat kelilingnya itu adalah sekitar 20 116 dibagi 4 29. Oke ya, coba 116 dibagi 4 2 8 kurang 3 36 ya, 29 ya. 9 kali 4 36. Oke, 29 cm. Sisinya berarti bisa kita tulis di sini 29 cm. Ini juga 29, ini juga 29, dan ini 29. Oke. Kemudian panjang salah satu diagonalnya 40 meter. Sorry, bukan 29 cm ya, 29 meter. Ini karena tanah ya. Ini meter, meter, ini juga meter. Nah, panjang salah satu diagonalnya 40 meter. Berarti anggap saja diagonal 1 ini dari sini ke sini yang warna pink. Panjangnya adalah 40 meter. Jadi setengahnya bisa kita tulis di sini 20 meter dan di sini 20 meter. Nah, kita mau mencari luas. Berarti luas kita harus dapat mengetahui berapa panjang diagonal salah satunya nih yang warna biru muda. Biru muda bisa kita dapat melalui
segitiga siku-siku pada bagian belah ketupat tersebut. Ini yang warna kuning. Karena bisa kita dapat, sudah diketahui sisi miringnya 29 meter, alasnya 20 meter. Dan kita cukup mencari berapa tingginya. Oke. Nah, tingginya bisa kita dapat. Ini Bapak hapus dahulu ya. Ini ilustrasinya. Ini Bapak tulis tadi K sama dengan 4 dikali S. Jadi S sama dengan K dibagi 4 sama dengan 116 dibagi 4 sama dengan tadi dapat 29 meter. Oke. Sekarang kita mau mencari diagonal duanya melalui segitiga siku-siku pada bagian belah ketupat tersebut. Sisi miringnya 29, alasnya 20, kita mau mencari tingginya, anggap X tingginya. Jadi sisi miring itu kuadrat sisi miring berarti 29 kuadrat sama dengan 20 kuadrat ditambah X kuadrat. Itu ya, rumus Pitagoras, kuadrat sisi miring itu sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi lainnya. 29 kuadrat itu berapa? 29 dikali 29. Kalikan 81, 8, 9 kali 2, 18, tambah 2, tambah 8, jadi 2, 61. 2 kali 9, 18. 2 kali 2, 4, tambah 1, 5. Jumlahkan 1, 4, 7, 4, 1. Ini bisa kita tulis 741. 29 kuadrat sama dengan 20 kuadrat itu 400 ya, 20 kali 20 ditambah X kuadrat. Oke. Jadi pindah ruas 400-nya jadi X kuadrat sama dengan 741 dikurang 400. Jadi X kuadrat sama dengan 4. 341 ya. 341 ya, 741 dikurang 400, 341. Jadi X sama dengan akar 341. Bagaimana mencari akar 341? 341 itu mungkin kalau 20 kuadrat itu 400. Berarti 17 kuadrat 17 kali 17 29 kali 29 ini benar tidak? 741. Sepertinya ada kesalahan. Oke. 29 kali 29 itu kita cek ulang ya. Karena ada yang rancu. 81, 8, 9 kali 2, 18, 26, 2 kali 9, 18, 1, 2 kali 2, 4, 5 ya. Oh, ini ditambah 1, 4, oh ini jadi 841 ternyata. Oke, ini 841. Ini 841 sehingga 441 ya. 441. Oke. Akar 441 itu bisa kita dapat karena 400 itu 20 berarti kemungkinan 21 ya. 21 dikali 21 kali 1 21 2 4. Iya, 441. Oke, berarti X sama dengan 21 cm. Oh, bukan cm. Meter ya. Ini Bapak salah nih. Ini harusnya meter. Ini meter. Oke.
dapat X-nya itu 21 ya. Jadi kalau sudah dapat X-nya 21, berarti diagonalnya ini 21, ini 21. Sehingga bisa kita tulis D1 itu sama dengan 40, D2 itu sama dengan 2 kali X ya, 2 kali 21 sama dengan 42. Sehingga luasnya sama dengan setengah dikali D1 dikali D2 sama dengan setengah dikali 40 dikali 41. Mana yang bisa dicoret? Ini coret. Oh, bukan 41 ya, 42. Sorry. Coret ini jadi 20 ya. 20 kali 42 berarti 42 kali 2 84 sama dengan 840 meter persegi. Itu luasnya. Nah, berarti harga tanah sama dengan 840 dikali 250.000. Oke. Dikali 250.000 sama dengan 84 dikali 25 saja ya. Kalikan 5 kali 4 0, 20, 5 kali 8 40, 4 2, 2 kali 4 8, 2 kali 8 16. Oke, tambah 0 0 1 1 1 jadi 2 1 0, berarti 2 1 0 tambah 0-nya 1 2 3 4 1 2 3 4 5 3 4 5. Coba benar tidak? 2 1 0 tambah 0-nya 5 1 2 3 4 5. Jadi 210 juta rupiah. Itu dia harga tanahnya ya. Setelah kita kalikan luas 840 meter persegi dikali 250.000 per meter. Kita dapat harga tanahnya 210 juta rupiah. 00. Itu dia harga tanahnya. Oke, ini dia pembahasan soal yang ketiga. Kita lanjut ke soal yang keempat. Nah, ini kita diminta mencari sisi atau panjang dari AC. AC ini adalah tinggi dari segitiga siku-siku. Gunakan Pitagoras. Mudah ya. Pitagoras, kuadrat sisi miring. Sisi miring ini 15 ya panjangnya. Ingat, Pitagoras hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Pada segitiga yang lain tidak berlaku ya. Jadi, kuadrat sisi miring 15 kuadrat sama dengan kuadrat sisi yang lainnya. Ditambah, dijumlahkan. 12 kuadrat ditambah AC kuadrat. Kita tidak tahu AC. 15 kuadrat. 15 dikali 15 itu 225. 12 kuadrat itu 144 ditambah AC kuadrat. Oke. Sehingga AC kuadrat itu sama dengan 225. 144 pindah ruas jadi kurang 144. Jadi AC kuadrat sama dengan 225 dikurang 144 itu 81. Sehingga AC, menghilangkan kuadratnya mencari AC, berarti ruas kanan diakarkan 81. Akar 81 itu 9 dikali 9. 81 jadi 9 cm. Itu dia panjang AC. Untuk soal yang keempat. Kita lanjut soal yang kelima. Perhatikan gambar layang-layang di atas. Jika panjang KM itu 32, KM 32, LN itu
X plus 7 cm dan luas layang-layang KLM N 304 cm, maka tentukan panjang LN. Ini bisa kita cari dengan menggunakan rumus luas layang-layang. Layang-layang rumusnya sama ya dengan belah ketupat, setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Luasnya diketahui 304 sama dengan setengah dikali D1 diagonal 1 32 dikali diagonal 2 itu X plus 7. Ini bisa dicoret ya. 2, 3, 2, 16. Sehingga 304 sama dengan 16 dikali X plus 7. Oke. 16 dikali X, 16 dikali 7. Jadi 304 sama dengan 16 kali X, 16X. 16 dikali 7 itu 7 kali 6, 42, 7 kali ini jadi 112 ditambah 112. 112 pindah ke luas, jadi kita tulis 16X sama dengan 304 dikurang 112. Jadi 16X sama dengan 304 dikurang 112 itu 100, kita kurangkan saja ya, kurang 2, 9, 8, 2, 1, 182 ya, 182. Oke, jadi X sama dengan 182 dibagi 16. Benar tidak ya? Coba. 4, 2, 10. Wah, ini atur 9. 192. Coba cek. 10, 9. Benar 192? Iya, 192. Oke, sorry. 192 dibagi 16. 192 dibagi 16 sama dengan itu hasilnya adalah 12. Oke. Kita dapat X-nya itu 12. Jadi ln itu sama dengan X plus 7. Sehingga X-nya itu 12 plus 7 sama dengan 19 cm. Itu dia panjang LN. Soal selanjutnya, soal yang ke-6. Gambar di atas adalah layang-layang PQRS dengan panjang PR 32 cm, QT 30 cm, dan ST 12 cm. Tentukan berapa luas bangun PQRS, kemudian berapa keliling bangun PQRS. Untuk mencari luas itu setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Diagonal 1 itu panjangnya dari P ke R 32, berarti setengah dikali 32 dikali diagonal 2 dari SQ. QT itu 32. Berarti bukan 32. QT itu 30. Selanjutnya ST 12, berarti 30 ditambah 12. 30, 12. Panjang diagonal yang berwarna pink itu diagonal 2, jadi 42. Oke, 42. Sehingga bisa kita coret ini
16 dikali 42. 16 dikali 42, 2 kali 6 12, 2 kali 1 1, 32, 4 kali 6 24, 24, 4 kali 1 6. Ya, oke. Tambah 2 7 6 672. Oke. 672 cm persegi. Itu dia luas layang-layangnya. Kemudian kelilingnya. Nah, kelilingnya, bagaimana mencari kelilingnya? Tentu kita harus mengetahui sisi-sisi layang-layang tersebut. Bagaimana mencari sisi SR? Ini karena SR sama dengan PS. Sedangkan PQ ini sama dengan QR. Kita cari dahulu yang sisi SR menggunakan segitiga siku-siku. Ini dia. Bapak pindahkan gambarnya. Tingginya 12. Itu TS ya, diketahui, atau ST 12. TR 16. 16 dari mana? 32 dibagi 2. Diagonal 1 tadi PR. Jadi kita mencari sisi miringnya. Ini. Sisi miringnya SR kuadrat. Ingat, kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. 12 kuadrat ditambah 16 kuadrat. Sehingga SR kuadrat sama dengan 12 kuadrat 144. Ditambah 16 kuadrat itu 196 ya. Kalian bisa cek 16 dikali 16. Jadi SR kuadrat sama dengan 144 ditambah 196. Benar tidak ya? 16 kuadrat. Oh, sorry, bukan 16 kuadrat, bukan 196. 16 dikali 16 itu 36, 396, 61, 256. Ya, 256. Oke, salah. Ini 256. Jadi 144 ditambah 256. Itu jadi 400. Oke, benar. Jadi SR itu sama dengan akar dari 400. SR sama dengan 20 cm. Ya, 20 kali 20, 400. Dapat. Sisi SR itu kita tulis ya. 20 cm. 20 cm. Oke. Kita tinggal mencari sisi PQ dan QR. Kita dapat sisi QR dari segitiga siku-siku juga. Ini dia. TR dari 16. Nah, QT itu 30. Jadi kita mencari sisi miringnya QR. Ini ya. QR. Sisi miringnya dari segitiga siku-siku tersebut. Jadi kita tulis sisi miring, kuadrat sisi miring QR kuadrat sama dengan 30 kuadrat sisi lainnya ditambah 16 kuadrat. Jadi QR kuadrat sama dengan 30 900. 30 kali 30 ditambah 16 kuadrat itu 256. Jadi QR kuadrat sama dengan 900 ditambah 256 itu 156. Itu ya. Nah, QR sama dengan akar dari 1156. Berarti kemungkinan itu di atas 30. Perkalian 30 ya. Yang buntutnya 6. Berarti kalau 31 buntutnya pasti 31 kali 31 itu buntutnya pasti 1. 32 kali 32 itu buntutnya 4. 33 kali 33 buntutnya 9. 34 kali 34 ada kemungkinan. Kita cek dahulu. 34 dikali 34. Apa benar? 1156. 4 kali 4. 6. Buntutnya udah pasti ya. 4 kali 3 itu
12. Jadi 1, 2, 6. Oke ya. Sorry, bukan 16. 136. Karena tadi simpan 1, 1. 3 kali 4, 12. 1, 3 kali 3, 9, 10. Jumlahkan 6, 5, 1. Ya, cocok. 34. Berarti QR sama dengan 34 cm. Oke, QR sudah dapat 34 cm, 34 cm. Jadi kelilingnya itu kita tulis di sini ya. K sama dengan 20 ditambah 20 ditambah 34 ditambah 34, atau 20 kali 2 ditambah 34 kali 2 ya. 20 tambah 20 40, 34 tambah 34 68, 68, jadi 108 ya, benar. 40 tambah 64 ya 108 cm. Itu dia kelilingnya. Oke. Luas sudah dapat, keliling sudah dapat. Itu dia pembahasan soal yang ke-6. Sampai sini video pembahasan tugas matematik yang ketiga pada bab segi 4 dan segi 3. Semoga kalian dapat memahaminya dan dapat lebih mengerti cara menjawab soal tersebut. Sampai bertemu lagi di video pembahasan tugas matematika selanjutnya. Terima kasih.